Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat rahimanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita diberikan kemudahan untuk bisa duduk dalam majelis yang mulia ini, majelis yang mendatangkan kebaikan dalam diri, menenteramkan hati, menenangkan jiwa, serta mengundang pahala dari Allah yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari membawa perubahan dalam hidup kita, semakin kuat dan istiqamah di atas jalan agamanya sampai kita bertemu dengannya. Ucapan salawat dan salam untuk Nabi kita alaihi salatu wassalam. Apapun yang dikerjakan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam adalah panduan yang terbaik untuk kita. Tidak ada satu masalah pun jika kita kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali di situ akan ada solusi dan jalan keluarnya. Wabil khusus bicara tentang pendidikan keluarga adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai qudwah hasanah kita. Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik, terdapat contoh bagi kita di dalam mengurusi keluarga dan anak keturunan kita. Dari mana kita mengetahuinya? Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita kalimat yang sangat jelas. Khairukum li ahlikum wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian semua adalah yang terbaik kepada keluarganya, dan saya adalah yang terbaik kepada keluarga saya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang dijelaskan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, wanita yang mulia, menjelaskan akhlak dan perilaku suaminya dengan lantang. Dia menyatakan wa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam min altafin nas. Nabi itu manusia yang paling lembut kepada keluarganya. Wa akramun nas, wa akramin nas, manusia yang paling mulia kepada keluarganya. Memperlakukan keluarganya dengan cara lembut, memperlakukan keluarganya dengan cara yang mulia. Sehingga Anas menceritakan khadim Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembantunya, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah memukul dengan tangannya kecuali di medan jihad. Tidak pernah memukul wanita, tidak pernah memukul anak-anak. Makanya kalau ada laki-laki yang suka memukul istrinya, yang suka memukul orang rumahnya, maka sungguh ini
bukan laki-laki sejati, karena dia laki-laki yang mencintai keluarganya adalah laki-laki yang menyayanginya, bukan memukulnya. Maka itu ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita belajar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana kita mendidik anak dan keluarga kita. Pada pertemuan sebelumnya, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mesti kita jalankan di dalam kehidupan rumah tangga kita adalah ta'limuhum al-ilm asy-syar'i. Orang tua mengajari anak-anak ilmu syar'i. Tugas kita sebagai orang tua adalah mengajari anak kita, mendidik mereka dengan pendidikan ilmu syar'i. Adalah sangat fatal kalau seandainya ada orang yang mengatakan bahwa pendidikan ilmu syar'i itu cukup dipelajari di sekolah. Tidak. Tapi sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama bahwa rumah merupakan lembaga pertama bagi anak kita, berarti rumah harus menjadi sumber ilmu. Ustaz, saya tidak banyak ilmu dalam agama. Iya, mungkin kita bukan bidangnya, tapi ilmu dasar itu kita pasti punya dan faham. Maka ajari dasar-dasar rukun Islam, sampaikan ke anak kita. Rukun iman, sampaikan ke anak kita. Makanya orang tua harus terlebih dahulu menjadi pendidik, berilmu terlebih dahulu sebelum mengajari anak-anaknya. Sebagaimana fungsinya seorang laki-laki itu, Allah menyebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i. Di antara makna qawwam adalah ternyata dia sebagai berfungsi mendidik di rumahnya, sebagai guru bagi anak-anaknya, bukan hanya sebagai ayah yang tempat dia bersandar, tempat dia meminta, ya, dan sebagai tempat untuk mencukupkan segala kebutuhan rumah, tapi ayah juga sebagai pendidik. Maka tugas kita pada pertemuan sebelumnya, pada pembahasan yang ke-10, ta'limuhum at-ta'lim asy-syar'i, mengajarkan anak-anak kita pengajaran ilmu syar'i. Kalau kita melihat kepada dalil-dalil, sungguh sangat banyak. Allah mengatakan pada ayat atau firman yang pertama turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah perintah untuk membaca. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian Allah juga menyebutkan, qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak. Tidak akan sama keluarga yang berilmu dengan keluarga yang tidak berilmu. Tidak akan sama kehidupan rumah tangga yang disinari oleh ilmu dengan rumah yang tidak mencintai ilmu. Tidak akan sama hasilnya. Maka dari sekarang, ya, kita dorong diri kita, keluarga kita untuk selalu, ya, belajar dan semangat untuk mencintai dan belajar ilmu ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, malam ini kita akan melanjutkan di antara tugas kita sebagai orang tua, di samping mengajarkan ilmu syar'i, adalah ta'limuhum hirfatan syarifatan yaktasibuna minha. Di samping kita bekali anak kita dengan ilmu syar'i, maka sebagai orang tua juga membekali anak-anak kita dengan dasar-dasar skill, ya, dibekali mereka dengan kemampuan-kemampuan yang bisa ia gunakan nanti saat dia sudah dewasa. Ini jadi tugas kita, bukan hanya sekedar mengajarkan ilmu syar'i, tapi anak-anak kita latih mereka, ya, sebuah
skill atau sebuah kemampuan, sehingga dengan kemampuan yang kita ajarkan itu, dengan skill yang kita ajarkan itu, kalau bahasa hari ini entrepreneurnya, kalau disebut oleh orang hari ini entrepreneur, kita ajari mereka. Dengan demikian nantinya kalau dia sudah dewasa, dia bisa untuk berdiri, ya, dia bisa untuk bekerja, menghasilkan, menghidupkan diri dan keluarganya kalau sudah menikah. Di dalam Islam, dasar mengajari anak, ya, sebuah skill itu sangat banyak. Baik itu dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, kita temukan sebagaimana Nabi mengatakan, ma akala ahadun ta'aman qat khairan min ayyakula min amali yadihi. Bahwa tidak ada seseorang yang makan makanan lebih baik daripada makan dari hasil usahanya sendiri. Ini sebuah inspirasi bagi kita agar kita membekali anak-anak kita dengan sebuah kemampuan agar nantinya dia bisa berdiri sendiri, bisa berkarir, bisa menghidupkan kalau dia sudah menikah, dan bisa tanggung jawab kepada keluarganya. Dasar-dasar ini penting untuk kita berikan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Rasul juga mengatakan, la ayyahtatiba ahadukum hizmatan ala dhahri khairun min ayyas'ala ahadan fayu'tihi aw yamna'ah. Seseorang membawa kayu bakar yang digendongnya, yang dia bawa di atas pundaknya, ya, itu lebih baik dari dia daripada meminta-minta. Seseorang yang bekerja, ya, mencari kayu bakar, dijualnya ke pasar, diangkatnya di atas pundaknya, maka kemudian itu lebih afdal bagi dia daripada dia meminta-minta. Diberi atau tidak diberi. Terkadang hari ini fenomena ini fenomena mental, yang mana banyak, ya, anak-anak yang sehat, muda, kuat secara fisik, sempurna, tapi kita dapatkan, ya, kebiasaan-kebiasaan yang meminta-minta di jalan-jalan ataupun di sudut-sudut, atau mungkin berkeliling, ya, di perumahan-perumahan orang. Maka lebih afdal disampaikan hadis ini kepada anak kita, bahwa bekerja, makan dari hasil pekerjaan itu lebih baik. Kemudian seseorang dia pergi ke hutan, mengambil kapak, memanggil parang, kemudian dia tebang kayu-kayu yang ada di sana, diikatnya, kemudian dibawanya, dijualnya di pasar. Itu lebih baik bagi seseorang. Nah, ini adalah dasar-dasar Islam agar bisa kita mengajari anak-anak kita agar bisa berdiri dan bisa memiliki kemampuan untuk berusaha. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullahu wa ra'akum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, yang meriwayatkan, idza anfaqal muslimu nafaqatan ala ahlihi kanat lahu sadaqatan. Seorang muslim apabila dia menginfakkan atau mengeluarkan nafkah kepada keluarganya. Kalau keluarga itu artinya siapa saja? Istri, anak, itu masuk semua itu. Kita punya gaji di awal bulan, kemudian kita ambil, kita belikan beras, kita berikan segala kebutuhan rumah tangga kita sediakan sehingga anak-anak kita mereka bisa makan, kemudian secara kebutuhan harian kita cukupkan. Itu akan bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar kita tahu, Pak, agar kita sadar apa yang kita berikan itu tidak hilang sia-sia. Makanya Islam sangat luar biasa. Ibadah yang paling panjang durasinya itu adalah pernikahan. Mulai dari akad ijab kabul,
kemudian kita bertahun-tahun berumah tangga, semua apa yang kita lakukan dalam kehidupan itu adalah ibadah. Kita lihat dalam hadis yang lain, wa mahma anfaqta fahuwa laka sadaqah. Berapapun yang kita keluarkan dari harta kita untuk istri kita, untuk anak kita, semuanya bernilai sedekah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mahma kanat, hatta luqmata tarfa'uha fi imra'atik, sampai satu suapan yang engkau letakkan, yang engkau suapkan ke mulut istrimu bernilai sedekah. Saya beberapa hari kemarin didatangi salah seorang yang menceritakan kondisi dan keadaan sebuah rumah tangga yang ia alami. Ya subhanallah, saya menemukan sesuatu yang sangat menyedihkan dalam kehidupan saya, sehingga perilaku yang diperlihatkan oleh suami itu sungguh sangat tidak wajar. Dia menakar sesuatu, sangat perhitungan kepada istrinya, sangat perhitungan kepada istrinya. Bahkan dia ceritakan kalau menggosok, istrinya menggosok baju, maka yang pertama digosok baju suaminya, selesai baju suami baru dia gosok baju istrinya sendiri, gosok bajunya. Maka dia kalau sudah lihat baju istri sudah selesai digosok dua lembar, cukup, diambil setrikaan, disimpan. Saya bilang ini sesuatu yang di luar nalar kita begitu, sampai seperti itu, bahwa setrika disimpan, kemudian segala sesuatu ditakar, kemudian sungguh sangat menyedihkan kehidupan rumah tangganya. Nah, dia datang bagaimana hukum menghadapi hukum Islam menghadapi pasangan yang seperti ini. Makanya ketika rumah tangga ini dijalani tanpa ilmu, maka dia akan tidak terasa nikmat. Rumah tangga dijalani dengan kejahilan, maka semua itu akan menjadi beban. Apa buktinya? Ketika suami memberikan kepada istrinya perhitungan, padahal dia makan di situ. Saya bilang, apa suaminya punya pekerjaan, punya penghasilan? Punya. Dia punya beberapa hektar sawit yang kemudian saya mendapatkan laporan dari ponaan-ponaan dia, ternyata satu bulan itu sekian, dan seterusnya. Ala kulli hal, ibrah, semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita bersama. Ketika kehidupan rumah tangga tidak dilandaskan kepada ilmu, maka dia tidak akan bernilai dan tidak akan merasakan betapa nikmatnya berumah tangga. Kalau kita tidak paham hadis ini, kaum muslim dan muslimat, barangkali mungkin dia punya cerita atau ke teman-teman yang memberikan, kalau istri tidak boleh terlalu dikasih uang, nanti kalau terlalu dikasih nanti melunjak. Mungkin ada orang-orang yang memberikan masukan-masukan seperti itu. Istri tidak boleh terlalu dimanjakan, istri tak boleh diberikan uang lebih, cukup apa yang ada. Ini kan hal-hal yang terkadang seakan-akan benar, bijak, tapi ini merusak. Untuk siapa lagi uang yang kita dapatkan dari hasil pekerjaan kita, untuk siapa lagi kalau bukan untuk diri kita dan keluarga kita? Untuk siapa lagi coba? Tapi kemudian ada orang-orang yang bakhilnya luar biasa, perhitungannya sangat ketat kepada keluarganya. Dan saya menemukan bukan sekali dua kali kasus, tapi itu sangat banyak saya temukan. Lagi-lagi memang kembalinya adalah kepada ketidaktahuannya tentang syariat, keutamaan menafkahi dan memberikan istri. Dianggap istrinya beban, Pak. Dianggap istrinya beban, memberikan uang itu dianggap beban. Padahal syariat mengatakan dia bernilai sedekah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah.
Maka itu sekali lagi ini adalah dasar-dasar Islam yang kemudian harus kita turunkan dalam kehidupan kita sebagai orang tua. Maka berikan pemahaman-pemahaman ini kepada anak kita dan bimbing mereka agar memiliki ya kemampuan-kemampuan dalam bidang pekerjaan nantinya. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, ketika di dalam mengajarkan dunia pekerjaan kepada anak kita, maka kenalkan dasar-dasar syariat. Yang pertama kali yang mesti kita tekankan kepada anak kita, bahwa bekerja nak, jangan sampai kamu melupakan syariat. Itu dia. Apapun nanti pekerjaan kamu, seorang pedagang, seorang petani, atau seorang pegawai, baik itu di perusahaan atau mungkin seorang pegawai negeri, maka yang mesti kamu fahami nak, bahwa kamu harus menjaga ibadah kamu kepada Allah. Itu yang mesti diingatkan. Apapun pekerjaan kamu nanti di masa yang akan datang, ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk selalu beribadah kepadanya. Yang kedua, hal yang mesti kita ajarkan di saat kita mendidik entrepreneur anak kita, skill untuk bisa dia berusaha dan bekerja nantinya. Yang kedua, tekankan kepada anak kita, ketika bekerja nak, maka kamu harus mencari yang sumbernya halal. Setinggi apapun gaji kamu dijanjikan oleh sebuah perusahaan, tapi ada syariat yang kamu langgar, maka pilih agamamu nak, tinggalkan pekerjaan duniamu. Karena kalau engkau pilih pekerjaanmu dan engkau langgar syariat Tuhanmu, mungkin engkau kaya, tapi bisa jadi engkau jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Rezeki tidak berkah, hidup berantakan, kemudian engkau tidak tahu kemana kiblatmu. Makanya ketika engkau dihadapkan untuk sebuah pekerjaan, maka lihat adakah syariat Allah yang dilanggar di situ. Tekankan betul bahwa carilah rezeki yang halal, tinggalkan rezeki yang haram. Apabila kita dalam sebuah pekerjaan itu berbenturan antara syariat dengan kebutuhan dunia kita, maka tinggalkan, walaupun ya menggiurkan, tapi pilihlah apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hari ini Pak, banyak orang tua yang tidak peduli dengan halal haram. Yang penting kamu bisa bekerja, kamu punya gaji, di mana saja kamu bekerja itu tidak penting. Yang penting anakmu dan istrimu, ya, keluargamu bangga dengan pekerjaanmu. La haula wala quwata illa billah. Ini sesuatu yang harus kita hindari dalam hidup ini. Walaqad dzakarallahu fil Qur'ani ma yahussul insan ala talabir rizqi minal halal. Allah telah menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa manusia harus mencari rezeki dari sumber yang halal, walakin bisyartin alla yushghilahu an ta'atillahi subhanahu wa ta'ala, tapi dengan syarat jangan sampai pekerjaan kita itu melalaikan dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanamkan nilai-nilai ini Pak. Kita sudah masuk, bekal syar'i sudah kita ajarkan. Ingatkan mereka, di saat kamu masuk dunia bekerja nanti nak, maka berhati-hati. Jadikan Allah yang paling besar dalam kehidupanmu. Jadikan agama ini terdepan, yang menjadi standar di mana kamu harus bekerja. Carilah ridha Allah, tinggalkan ridha manusia. Carilah kemuliaan di sisi Allah, tinggalkan kemuliaan di sisi manusia. Tanamkan itu. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyuruh kita untuk mencari rezeki.
wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah ya apa yang telah Allah berikan kepada kamu dari kehidupan akhiratmu. Maka sampaikan ayat ini kepada anak kita. Cari yang pertama kali adalah akhiratnya, dan jangan engkau lupakan dunia. Ini yang jangan dibalik ya. Jangan sibuk dengan urusan dunia, lupa akhirat. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjamin yang semangat orang untuk akhirat, dunia pasti dapat. Orang cerdas, Nabi memberikan rumus cerdas ya. Cari akhirat, dunia dapat, pasti dapat. Tapi kalau kita cari dunia, akhirat belum tentu dapat. Itulah sikap seorang mukmin ketika harus bekerja, bahwa urusan akhirat lebih diutamakan daripada urusan dunia. Ustaz, kita tidak boleh tinggalkan dunia. Betul, saya tidak menyuruh meninggalkan dunia, tapi jangan lupakan dunia. Bahasa Allah, bahasa Al-Quran, jangan lupakan bagianmu dari dunia ini. Lalu kemudian kita ibadah terus sepanjang masa. Tidak boleh, tidak, kita bekerja. Tercela juga dalam Islam. Yang paling tepat adalah kita bersungguh-sungguh di dalam ketaatan kepada Allah, tapi kita tidak melupakan tugas kita di dunia ini dalam mencari rezeki. Tidak hanya sekedar kita beribadah kepada Allah, tapi kewajiban kita sebagai manusia bekerja juga ada. Yang tercela itu bagaimana? Ibadah saja, enggak bekerja. Kehidupan nanti minta-minta. Ini juga tidak terpuji dalam Islam. Atau bekerja saja tanpa memikirkan akhir. Ini juga tidak mulia. Maka kemudian fokuskan akhiratmu, dunia akan kamu dapatkan. Tapi ketika engkau fokus kepada duniamu, maka akhirat belum tentu kamu dapatkan. Ini rumus dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka dahulukan akhiratmu ya, kemudian jangan lupakan bagianmu dari dunia. Sampaikan kepada anak kita firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ini adalah adab di saat kita di hari Jumat, ketika kita berdagang atau ketika kita dalam transaksi-transaksi. Maka ketika azan telah dikumandangkan untuk melaksanakan atau salat, maka tidak ada yang besar dari kehidupan kita, tidak ada panggilan yang paling tertinggi daripada panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaum muslimin rahimakumullah. Inilah dasar-dasar. Yang pertama apa tadi? Apa yang harus kita sampaikan ke anak kita? Ketika anak kita ketika kita ajarkan mereka bekerja, yang pertama apa? Kejar akhirat, jangan lupakan. Nah tadi yang pertama dalam bekerja, bagian mengajar Ibu Syari ini adalah pembahasan pada bulan yang lalu. Di saat kita harus mengajarkan kepada anak kita tentang entrepreneur, tentang sebuah skill pekerjaan, ketika nanti dia masuk dalam dunia pekerjaan, apa yang pertama harus kita ingatkan? Lupa kita, belum keluar dari majelis lagi. Apa tadi bang? Dicatat enggak? Ada catat enggak? Ilmu syar'i. Yang pertama, bahwa cari rezeki yang halal. Ketika kita ajarkan mereka, anak-anak kita dorong mereka untuk memiliki skill, kemampuan bekerja, maka yang pertama kali yang mesti kita tanamkan ke mereka adalah cari pekerjaan atau sumber rezeki yang halal, tinggalkan yang.
Ketika berbenturan dalam pekerjaan kita, ya, syariat Allah terabaikan, tapi pekerjaan yang menggiurkan, maka tinggalkan, ya, pekerjaan yang menggiurkan, pilih syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa? Apa? Di saat kita, ya, bekerja, maka jangan sampai kita dilalaikan oleh pekerjaan kita, ya, dari ketaatan kepada Allah. Ini kedua. Silakan bekerja, beraktivitas, pedagang kah, petani kah, pegawai kah, silakan. Asal sumbernya halal, lakukan. Tapi di saat bekerja, jangan lalai untuk beribadah kepada Allah. Jaga salat 5 waktu dimanapun kamu berada, nak. Ini adalah syariat. Di saat azan dikumandangkan, tidak ada panggilan yang paling tertinggi daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Urusan duniamu tinggalkan, pekerjaan duniamu hentikan, karena tidak ada yang paling besar daripada panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, yang ketiga, disampaikan kepada anak kita bahwa ketika kita sudah bekerja dan kemudian di saat kita punya uang atau penghasilan, maka sampaikan pula bahwa rezeki itu adalah pemberian Allah. Maka pada rezeki kita itu ada hak diri kamu, ada hak keluarga kamu. Diajarkan anak kita dari sekarang, Pak Dermawan, diajarkan mereka ini memiliki pemahaman bahwa di dalam harta kita itu ada banyak kebaikan yang akan kita dapatkan apabila harta itu kita gunakan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ajarkan anak kita, kenalkan ke mereka, kalau kamu nanti kaya, nak, maka jadikan dengan harta yang Allah titipkan padamu untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diajarkan mereka pelit dan kikir. Jangan diajarkan mereka menjadi orang yang bakhil. Lihat, nak, kamu bekerja, punya penghasil nanti, maka kalau ada, ya, rezeki nanti, jadikan dia di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang ketiga. Ajarkan ke anak kita pemahaman agar dia menginfakkan dari hartanya, agar ia wakafkan dari hartanya di Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan diajarkan mereka pelit, tidak peka dengan kehidupan sosial, tidak peka dengan keluarga yang membutuhkan, jangan. Tapi ajarkan dia menjadi orang yang dermawan. Sampaikan bahwa Rasulullah SAW adalah qudwah hasanah kita yang sangat dermawan. Ajarkan ke mereka, pahamkan itu. Karena kalau kita tidak tanamkan itu, bisa jadi akan menjadi orang yang pelit, bahkan kepada keluarganya, kepada anak dan istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, afdalus sadaqah ma taraka ghinan wal yadul ulya khairun min yadis suflah. Di sedekah yang baik itu ukurannya bukan sekadar memberi, tapi ketika kita memberi itu mencukupi kebutuhan orang, selesai urusannya. Jelas ya? Kalau memberi itu memberi yang orang itu dengan pemberian kita selesai masalahnya. Artinya sebaik-baik sedekah itu, ya. Makanya sedekah bukannya sekedar, ya, memberi, tapi kalau kita ingin yang paling afdal adalah sedekah yang jika kita berikan dari harta kita, orang itu cukup kehidupannya, cukup, ya, apa yang ia butuhkan selesai dengan pemberian kita. Dan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Artinya orang memberi itu jauh lebih mulia daripada orang yang meminta. Nah, ini kan dasar-dasar
mental agar sehat. Jangan mental peminta, jangan mental selalu membawa proposal gitu, tapi mental yang kuat, mental yang selalu ingin memberi walaupun ya sesuai dengan kemampuan yang kita punya. Wabda biman ta'ul. Nah, ini pesan Nabi kita begini. Mulai, kalau sedekah itu mulai dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu. Siapa? Keluarga. Ini ada orang keluar dermawan, Pak. Jor-joran keluar. Asal dipanggil bos di luar, keluar duit. Bos, 100.000. Bos, 100.000. Tapi istrinya panggil bos di rumah, tak keluar. Ini ada manusia seperti ini. Suka, sangat banyak, Pak. Orang kalau di luar ya, senang sekali itu kalau dipanggil bos keluar nanti duit. Ini salah ya. Ini salah. Kata Nabi, wabda biman ta'ulu. Mulai dari orang yang menjadi tanggung jawab kamu di rumah. Apa? Keluarga kita. Pulang kita dapat rezeki, ini bunda, lebihkan istri kita. Senang di istri kita, Pak, dia akan urus anak-anak kita. Bahagia istri kita dengan kita, ya, maka anak kita akan selesai diurus sama dia. Dia ibarat mata rantai, ya. Kita, istri kita, anak kita, iya kan? 3 mata rantai yang tak boleh putus. Kalau ingin anak kita ini diurus oleh istri kita, maka perhatikan istri kita. Dia akan berikan perhatian kepada anak kita. Jadi Nabi menyuruh kita untuk memberi itu adalah kepada orang yang paling terdekat kita, istri kita, ya, bukan orang yang di luar sana. Makanya ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana hukum memberi di jalan-jalan? Ya, hukum memberi, hukum asal memberi itu boleh saja. Tapi yang paling afdal untuk kita beri siapa? Orang karib, kerabat kita yang kita kenal. Itu yang paling afdal. Dimulai yang paling terdekat, baru yang paling jauh. Yang di luar sana kita tidak tahu orangnya siapa. Maka kalau kita ingin, mulai dari orang yang paling terdekat keluarga kita. Mungkin anak-anak dan saudara-saudara kita, atau tetangga-tetangga kita. Mulai dari situ. Ya. Makanya ikhwan akhwat fiddin, kalau kita lihat ya, bahwa hari ini ya, maka kemudian kita harus sadar bahwa kita harus memulai dari orang yang paling terdekat dengan kita adalah keluarga kita. Wabda biman ta'ul, kata Nabi SAW. Kemudian di dalam sebuah hadis ya, disebutkan oleh Ka'ab ibn Ujra, dia berkata, marra 'ala Nabi SAW rajulun far'a ashaba Rasulullah SAW min jildihi wa nasatihi faqalu. Ada seseorang melewati Nabi SAW, kemudian dia melihat para sahabat-sahabat Nabi yang sungguh-sungguh bekerja, ya. Kemudian mereka berkata, ya Rasulullah, law kana hadha fi sabilillah, kalaulah seandainya ini semua di jalan Allah. Faqala Rasulullah SAW, in kana kharaja yas'a ala auladin sigharin fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabiraini ya fahuwa fi sabilillah, wa in kana yas'a ala nafsihi ya'ifuha fahuwa fi sabilillah, wa in kana kharaja riya'an mufakharatan fahuwa fi sabili syaitan. Melihat sahabat-sahabat Nabi yang bekerja, maka bertanya, faqalu ya Rasulullah, law kana hadza fi sabilillah, apakah yang kami kerjakan ini semuanya bernilai di Allah Subhanahu wa taala? Maka kemudian Nabi mengatakan, orang yang keluar bekerja untuk menghidupkan anaknya, ya, kemudian ini semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang yang bekerja keluar untuk memberikan bakti mereka kepada kedua orang tua mereka, maka ini juga dihitung fi sabilillah. Ada orang yang keluar bekerja untuk dirinya, ya, agar dia terjaga, ya, izahnya, bekerja dia menghasilkan uang sesuai dengan apa yang ia dapat, fahuwa fi sabilillah. Tapi apabila dia bekerja keluar untuk riya atau sombong, maka ini di jalan syaitan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para suami yang bekerja,
pagi pulang sore, apapun yang penting halal jalan Allah Subhanahu wa taala, semua itu terhitung fi sabilillah. Maka sungguh sangat besar Islam memberikan penghargaan kepada umat ini yang bekerja, yang berusaha lillah untuk menghidupkan keluarga, untuk menghidupkan ya orang-orang yang menjadi tanggungannya, maka itu semua akan terhitung fi sabilillah yang punya nilai yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Kemudian dari apa yang sudah kita sampaikan ya, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa setelah kita mengajarkan hal yang halal, menjauhkan yang haram, yang kedua kita harus menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan tidak menjadi orang yang lalai oleh pekerjaan. Kemudian yang ketiga, sampaikan kepada anak-anak kita bahwa pada rezeki yang kita punya itu, pada rezeki yang Allah berikan itu, ada banyak jalan kebaikan yang bisa kita hasilkan kalau kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, ketika kita bekerja, maka dibutuhkan sifat atau karakter pekerja yang baik. Nabi menyebutkan di dalam sebuah hadisnya, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid da'if. Latih anak kita agar kuat fisiknya, sehat mentalnya. Latih ya, ajak dia untuk bergerak ya, kemudian latih olahraga ya, sehingga tubuhnya kuat ya, fisiknya kuat. Karena Nabi mengatakan al-mu'minul qawi, mu'min yang kuat lebih disukai dan dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khair, pada setiapnya ada kebaikan. Ya, mukmin yang lemah ada kebaikan, mukmin yang kuat ada kebaikan, tapi yang lebih kuat itu lebih baik. Ihris ala manfa'uka wasta'in billah, maka bersungguh-sungguhlah kamu pada hal yang mendatangkan manfaat untuk dirimu dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan engkau lemah ya. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kaza. Kalau kamu ditimpa oleh sesuatu dalam hidupmu ya, tidak sesuai dengan perencanaanmu, maka jangan engkau katakan andai aku lakukan ini dan ini maka hasilnya begini dan begini. Tapi katakan, kata Nabi, walakin qul qadarallah wa ma syaa fa'al. Allah telah menetapkan sesuatu dan Allah berkehendak ya atas menetapkannya. Fa inna law taftah amal syaitan, karena andai-andai ya, andai begini andai begitu, itu membuka ya pintu syaitan, membuat kita putus asa, kemudian iman kita semakin menurun, semangat kita semakin lemah, akhirnya kita ya menjadi orang yang hilang harapan ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, jadi didik anak kita agar fisiknya kuat, apalagi laki-laki khususnya. Apalagi laki-laki, maka didik mereka dengan mental yang sehat, kemudian fisik yang kuat. Kemudian Anas radhiyallahu taala anhu ya, mengatakan bahwa ada seorang laki-laki dari Ansar mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, amma fi baitika syai'. Ya, ini cerita yang terjadi di zaman Nabi. Dia bertanya kepada Rasul, tidak adakah sesuatu yang bisa dimanfaatkan di rumahmu? Kata laki-laki ini, qala bala ya, qala bala ada. Thumma jalas nalbas ba'dahu wa nabsut ba'dah wa qa'b ya ina nasra fihi al-ma', qala i'tini bihima fa atahu bihima fa akhadhahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadi wa qala may yashtari hadaini, qala rajulun ana akhudhuhuma bidirhamaini fa atahuma iyyah wa akhadha dirhamaini fa atahuma al-ansari wa qala ishtari bi ahadima ta'aman fanbudhu ila ahlik washtari bil akhar qadduman fa'tini bi. Ini kisah ya yang mana Nabi SAW ingin memberikan motivasi kepada para sahabat agar memiliki semangat untuk bekerja gitu.
Tidak semangat untuk hanya ia memberi. Nabi saja, Pak, ya, Nabi saja memberikan motivasi kepada orang. Di saat sahabat ya ingin datang tidak punya apa-apa, Nabi tidak langsung memberi, tapi dikasih kapak oleh Nabi, disuruh berangkat. Bisa sebetulnya diberi, bisa diberikan sedekah, dibuat, kalau bahasa kita donasi bisa, tapi ini tidak mendidik mental. Karena ada orang yang suka meminta tapi tidak mau bekerja. Yang diinginkan oleh Nabi, diajarkan bahwa berikhtiarlah, berusahalah, bekerjalah, tapi kemudian hasil akan kamu terima nantinya ya, dan baru kamu rasakan betapa indahnya ya mendapatkan hasil dari keringat sendiri. Kita dengarkan azan sana. Allah taala bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan bahwa kisah yang disebutkan oleh Anas ini adalah walaupun hadisnya fihi maqal, bahkan sebagian ulama adalah mendaifkan, tapi makna daripada kisah ini adalah ketika salah seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta sesuatu. Nabi bertanya, apakah tidak ada sesuatu yang ada di rumahmu? Yang ada di rumah cuma dua. Yang pertama adalah tikar yang sudah lusuh, gitu kan. Ya, separuhnya untuk lantai yang digunakan, separuhnya untuk selimut dia, saking nggak ada punya apa-apa di rumah. Yang satu adalah tempat menyimpan air, gitu. Ina. Kata Nabi, ke sini, bawa ke sini. Lalu Nabi SAW tawarkan ke sahabat, siapa yang membeli dua barang ini? Ya, sesungguhnya barang ini nggak bernilai, gitu. Tapi kemudian ada sahabat yang menawarnya, ya, diberi dengan dua dirham, dikasih oleh Nabi. Yang satu ini ya kamu berikan keluargamu, yang satu ya maka kamu belikan alat, diberikan oleh Nabi alat, idhab wahtatib wabi', dengan alat ya, kalau bahasa kita kapak hari ini, pergi kamu cari kayu bakar, kemudian kamu jual, dan saya tidak ingin melihat kamu 15 hari di sini. Masya Allah, ini kan bahasa Nabi ya. Saya tidak ingin melihat kamu 15 hari di sini. Pergi. Padahal kota Madinah itu ya kehidupan seringkalinya pasti ketemu gitu. Tapi Nabi mengatakan, wala arayannaka 15 yauman, aku tidak ingin melihat kamu di sini 15 hari. Artinya pergi dulu kamu berusaha, itu kan. Maka kemudian dia pergi, ya akhirnya dia membawa setelah itu 10 dirham, kemudian dia membeli baju, kemudian dia memberi sebagian yang membelikan makanan ya yang untuk istri. Fakadhan misalnya mengatakan, hadza khairul laka, ya ini lebih baik bagimu min antaji'a wal mas'ala nuqtah fi wajhika yaumil qiyamah. Orang yang meminta itu akan ada nuqtah hitam nanti dari kiamat wajahnya. Orang suka-suka meminta itu. Ini motivasi. Walaupun hadis ini sebagian ulama mengatakan didaifkan ya oleh sebagiannya. Ala kulli hal, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, kita mesti berusaha mencari nafkah. Berusaha mencari nafkah adalah kemuliaan. Tapi enggan bekerja untuk mencari nafkah padahal dia punya kekuatan adalah dosa baginya. Karena dengan tidak bekerja itu sama dia menyia-nyiakan keluarganya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kafa bil mar'i itsman ayyudayyi'a man yaqut. Sesungguhnya cukup dikatakan berdosa jika ia melalaikan orang-orang yang ia wajib memberi nafkahnya. Jadi kalau dia bekerja mulia, tapi kalau dia malas-malasan bekerja padahal dia mampu, tapi dia lebih memilih untuk tidur di rumah, ada anak dan istri yang menjadi tanggung jawabnya, tapi dia nggak mau. Maka ketika dia tidak mau bekerja, enggan bekerja, dan ia sia-siakan anak dan keluarganya, maka itu cukuplah baginya dosa, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya jangan sampai kita ya tidak bertanggung jawab kepada keluarga kita. Ya, bekerjalah sesuai dengan kemampuan kita, bawalah rezeki ke rumah kita. Nah,
Ingat bahwa nafkah, kita bekerja mencari nafkah itu adalah pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, ketika seseorang mengatakan saya tawakal saja di rumah, betul, silakan tawakal karena itu bagian daripada iman. Tetapi tawakal bukan berarti malas bekerja. Tawakal bukan berarti pasrah. Makanya di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar kalau ada melihat pemuda-pemuda yang tidak bekerja untuk dunia atau juga tidak beribadah untuk ya kehidupan agamanya, maka ini dikejar oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Sangat tidak suka seorang muslim yang tidak mengerjakan pekerjaan dunianya atau juga tidak melakukan ibadah untuk dirinya. Maka itu ikhwan wa akhwat fiddin, hafizakumullah wa ra'akum, walaupun rezeki kita telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi rezeki ya mestilah kita berikhtiar untuk menjemputnya. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, wa tidak ada satu ya binatang pun yang ada di muka bumi ini kecuali telah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya. Namun ya ini harus kita jemput dengan berusaha dan bekerja. Seperti mana yang dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, hal ini bukan berarti seseorang boleh meninggalkan usaha, boleh meninggalkan pekerjaannya, ya, bersandar pada apa yang diperoleh makhluk lain, kemudian meninggalkan usaha dan pekerjaannya. Ini adalah sesuatu yang tercela. Jadi jangan mengandalkan orang nanti ngasih dia, tapi Anda berusaha bekerja mendapatkan menjemput rezeki Allah Subhanahu wa taala itu tersebut. Dalam ya sebuah sabda Rasulullah SAW juga mengatakan, innallaha ja'ala rizqi tahta dhilli rumhi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjadikan rezekiku di bawah bayangan tombakku. Ini sebuah isyarat tentang kita untuk menjemput rezeki kita. Berusahalah, bekerjalah sesuai dengan ya apa yang kita bisa, gitu. Lakukanlah sesuatu ya yang bisa membuat kita bisa tegak ya tulang punggung kita, dan kita bisa menjaga izah diri kita sehingga kita bisa ya tidak ya meminta-minta kepada orang lain. Ikhwani wa akhwati fiddin, hafizakumullah wa ra'akum. Maka sekali lagi pahamilah ya, setiap jiwa tidak akan mati ya sebelum ya rezekinya sempurna di dunia ini. Yakini itu, bahwa ajal sangat terikat kuat dengan rezeki. Seseorang tidak akan meninggal dunia sampai rezekinya sempurna dia dapatkan. Kejar terus, kejar terus, usaha terus ya sampai Allah sempurnakan rezeki kita. Yang kedua, bahwa sekali lagi carilah pekerjaan yang halal dan jauhkan dari pekerjaan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jangan sampai ya pekerjaan itu melalaikan kita dari ketaatan dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, carilah keberkahan di dalam rezeki kita itu. Carilah keberkahan bukan jumlah yang banyak saja, tapi yang paling utama adalah mencari keberkahannya. Ingat ya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyul qasbi atyab, qala amal ar-rajuli biyadi. Pekerjaan yang paling baik adalah pekerjaan yang ia kerjakan, yang ia lakoni, dan kemudian dia mendapatkan uang. Itu adalah hasil yang paling baik ya. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap ya jual beli yang baik itu akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada perkataan yang luar biasa menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menyebutkan, wal qalilu minal halali yubarak fihi wal haramul kathiru yadhhab wa yamhaquhu Allah taala. Sedikit
rezeki yang sedikit tapi halal, ya, akan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Daripada rezeki yang banyak tapi haram, Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan dan bahkan Allah, ya, cabut rezeki itu darinya. Maka yang kita cari apa tadi? Keberkahan dari rezeki kita. Dapat rezeki untung dagang, alhamdulillah, kita puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, jauhkan diri dari pekerjaan-pekerjaan yang tercela seperti meminta-minta. Ini sekarang sudah menjadi profesi. Jadi profesi meminta-minta, jangan. Tapi jadilah orang yang selalu, ya, yang selalu bekerja dan berusaha, ya, sehingga kita menjadi orang yang mulia. Ada satu hadis, ya, yang kita bacakan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Ya, Nabi mengatakan, jika seseorang meminta-minta, mengemis, ya, pada manusia, maka ia akan datang pada hari kiamat kelak tanpa memiliki, ya, sekeping daging di wajahnya. Inilah akan hinanya orang-orang yang selalu minta-minta, ya, kepada manusia. Oleh itu, ikhwani wa akhwati fiddin, mari kita berusaha menjadi orang yang selalu bekerja, dan yang terpenting adalah mendapatkan rezeki yang halal dan berkah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum wa subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.